Assalamualaikum, saya Aura Navarina Syarifah, kelas SI 4106. Kali ini saya akan mereview paper yang berjudul Process Integration in Semantic Enterprise Application Integration, a Systemic Mapping. Nah, hal-hal yang melatar belakangi paper ini adalah sekarang ini organisasi hampir selalu menggunakan perangkat lunak aplikasi bisnis untuk mendukung proses eksekusinya. Untuk mendukung hal-hal tersebut, aplikasi diperlukan saling terintegrasi. EAI adalah salah satu jawaban masalah utama dari sekian banyak yang dihadapi organisasi, karena EAI berperan penting untuk menghubungkan aplikasi berbeda yang mendukung bisnis di dalam organisasi tersebut. Paper ini didukung metode penelitian yang disebut publication selection, atau yang kita tahu seperti mengumpulkan data-data dari sumber terpercaya untuk melengkapi paper ini. Nah, contohnya seperti Scopus, IEEE Explore, Engineering Village, ACM, Web of Silence, dan sebagainya. Lalu, ada 4 langkah yang dilakukan oleh penulis dalam menentukan sumber tersebut. Langkah pertama yaitu Preliminary Selection and Cataloging, yang mana sumber pada langkah pertama ini diseleksi berdasarkan judul, abstrak, dan metadata. Yang kedua, Selection of Relevant Publications. Langkah kedua ini dibagi pada 3 langkah. Langkah yang pertama mengambil berdasarkan inisiatif EA yang mempertimbangkan aspek semantik. Langkah yang kedua, melihat teks yang terseleksi dari langkah 1 dan langkah 2. Yang ketiga, mempertimbangkan dan menambahkan kriteria berkaitan dengan lapisan AI semantik. Hasil dari metodologi penelitian menghasilkan pembahasan bahwa inisiatif EAI semantik telah digunakan ontologi, terutama domain ontologi, yang mana menetapkan semantik terutama untuk data dan jasa. Aspek semantik harus diperhatikan sejak awal melakukan inisiasi integrasi. Nah, pendekatan sistematis dalam melakukan integrasi dapat membantu proses integrasi penataan menjadi berbagai tingkat abstraksi dan mengarahkan panduan tentang pengisian untuk melakukan berbagai kegiatan integrasi. Beberapa strategi teknikal yang digunakan untuk melakukan integrasi, seperti contoh, strategi berbasis layanan. Nah, strategi ini menggunakan teknologi seperti Enterprise Service Bus atau ESB dan middleware untuk menyediakan alat komunikasi. Nah, yang kedua, strategi berbasis Process Manager, menggunakan komponen spesifik untuk mendukung proses integrasi. Selanjutnya ada strategi berbasis modeling yang mana melibatkan penggunaan model untuk mewakili integrasi pada tingkat konseptual. Dari strategi yang sudah disebutkan, strategi berbasis layanan merupakan strategi yang paling disukai atau paling sering dipakai untuk mendukung proses integrasi tersebut. Nah, itu tadi merupakan gambaran review paper yang saya tangkap. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.